Uji klinik ini akan kita laksanakan itu pada awal Agustus, ya. Jadi kita menunggu, izin dari komite etik yang akan, rapat besok. Ya, jadi begitu izinnya akan mulai izinnya ada, kita akan langsung, bulan Agustus itu melakukan uji klinis Mhm terhadap 1.620 subjek. mhm. 1.620 subjek atau sampel begitu di bulan Agustus. Berarti memang ketika vaksin ini Iya, datang dari China begitu dan juga bekerja sama dengan Bio Farma, Bio Farma juga melempar kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk melakukan uji sampel ini begitu? iya. Jadi Bio Farma itu sebetulnya kerjasama dengan kita sudah lama. Mhm Jadi Fakultas Kedokteran itu telah melakukan 32 kali uji klinis vaksin-vaksin, Bio Farma. mhm Bio Farma telah memproduksi vaksin dan diekspor ke 132 negara, ya. mhm Nah, sekarang akan membuat vaksin COVID, jadi mhm tambah lagi produksinya, vaksin COVID. Nah, mhm. untuk uji klinisnya, Bio Farma mempercayakan kepada Fakultas Kedokteran Unpad yang kebetulan, saya yang diminta untuk memimpin uji klinis ini. Mhm. Berarti memang kerjasama Bio Farma dan FK Unpad ini sudah lama terjalin begitu. Berbicara soal sampel yang akan diambil 1.620 orang relawan nantinya yang akan tentunya dilibatkan dalam hal untuk pengujian ini. Bagaimana proses pengambilan sampling ini terhadap 1.620 orang ini? Apakah secara random sampling atau seperti apa? Oh enggak, kita udah mempunyai, center-center uji klinis, ya. Untuk vaksin COVID ini senternya itu ada 6 tempat. Pertama di Fakultas Kedokteran Unpad, kedua di Unpadnya sendiri, ya kalau di Fakultas Kedokteran Unpad itu Jalan Ekman, kalau di Unpadnya itu Jalan Dipati Ukur, kemudian 4 puskesmas yang udah biasa melakukan uji klinis, vaksin. Sebagai tambahan, Unpad ini telah melakukan kerjasama dengan kita 32 uji klinis, ya, dan sehingga kita udah mempunyai center-center di mana kita melakukan uji klinis. Mhm. Oke, 1.620 Itu orang tambahannya. ini bagaimana pemilihannya, Prof? Apakah nantinya dari mahasiswa atau mungkin, orang biasa atau orang yang sudah terpapar COVID-19 atau seperti apa? Jadi sampel-sampelnya itu sebelum melakukan uji klinis harus kita periksa dulu dengan ya diperiksa bahwa orang itu pasti sehat, tidak mempunyai penyakit-penyakit asma berat, gangguan liver yang hebat atau gangguan kekebalan tubuh dan tidak pernah berhubungan dengan penderita COVID dan itu bisa kita periksa dari pemeriksaan darahnya. Nah, kalau Mhm dari hasil pemeriksaan darahnya sehat, bagus, kemudian orang tersebut akan diperiksa, ya, satu-satu orang itu diperiksa oleh dokter spesialis dan dokter umum. Dokter yang akan terlibat dalam uji klinis ini, dokter spesialisnya itu ada 12, dokter umumnya ada 36, perawatnya banyak sekali di tiap-tiap puskesmas dan tiap-tiap center, dan juga administrasinya. Jadi ini mhm. merupakan suatu organisasi yang cukup besar dan agak ruwet juga gitu loh.